Ya, pemirsa, Bank Indonesia dalam rapat Dewan Gubernur pada November 2020 telah memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate menjadi 3,75%. Namun demikian, penurunan ini dinilai tidak serta-merta berdampak pada sektor properti. Kalangan pengamat menilai langkah Bank Indonesia yang kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 3,75% tidak akan langsung terdampak pada sektor properti. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranggada seperti dikutip media mengatakan saat ini tren penurunan suku bunga acuan belum sepenuhnya direspon dengan penurunan suku bunga KPR. Padahal penurunan tersebut seharusnya bisa menjadi salah satu stimulus utama di pasar properti. Ali menuturkan jika suku bunga KPR bisa diturunkan maka penjualan properti akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan daya beli masyarakat karena nilai cicilan rumah per bulan akan semakin rendah. Meski demikian, Ali menilai bahwa pasar properti Indonesia masih tetap diminati, terutama untuk properti jenis rumah tapak atau landed house yang cukup potensial. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengakui banyak faktor di luar suku bunga acuan yang membuat suku bunga kredit perbankan masih sulit turun, seperti faktor cost of fund hingga persepsi risiko dalam kredit. Memutuskan untuk menurunkan BI 7 Day Reverse Repo Rate sebesar 25 basis point menjadi 3,75%. Suku bunga deposit facility juga turun sebesar 25 basis point menjadi 3%. Demikian juga suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 4,5%. Pada periode Januari hingga September 2020 rata-rata tertimbang suku bunga kredit hanya turun 62 basis poin dari 10,47% menjadi 9,85%. Dengan tren suku bunga acuan yang rendah saat ini, Peri berharap agar perbankan segera menurunkan suku bunga kreditnya. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%. Lantas, bagaimana dengan efek yang bisa dirasakan dari penurunan suku bunga acuan tersebut? Kita akan membahasnya bersama dengan rekan Mangi Ferecong untuk topik yang menarik ini. Ya, halo, selamat siang, Mangi. Iya, halo, selamat siang rekan Pras. Ya, Mangi mungkin bisa dijelaskan begitu berdasarkan hasil riset yang sudah Anda lakukan terkait dengan penurunan suku bunga acuan ini yang sudah ditetapkan menjadi 3,75%. Ya baik, terima kasih rekan Prasetyo Wibowo. Ya pemirsa, hingga saat ini pemerintah terus berupaya untuk kembali mendongkrak perekonomian nasional, di mana memang kita tahu untuk ekonomi Indonesia sendiri ini belum bisa pulih 100% ya, karena adanya pandemi COVID-19. Dan salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menerapkan kebijakan moneter longgar atau menurunkan suku bunga acuan, di mana salah satu tujuannya adalah untuk mendongkrak daya beli masyarakat dan juga menstabilkan harga di dalam negeri, yang mana baru-baru ini Bank Indonesia sendiri kembali menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin dari yang sebelumnya 4% menjadi 3,75%, yang mana jika kita cermati lebih jauh ternyata sepanjang 2020 ini untuk BI sendiri telah menurunkan suku bunga acuan sebesar 1,25% dan totalnya ini sudah 5 kali, dan memang hal tersebut dilakukan ya kembali untuk mendongkrak daya beli masyarakat, dan juga pemerintah sendiri melihat di Indonesia saat ini untuk tingkat inflasinya masih rendah, di mana beberapa waktu lalu untuk Indonesia juga sempat mengalami deflasi selama 3 bulan berturut-turut ya, dimulai dari bulan Juli, Agustus, kemudian September, dan ternyata angka sebesar 3,75% ini merupakan angka terendah ya sejak tahun 2016, tepatnya sejak bulan April, Pras dan juga pemirsa. Baik, memang ini menjadi salah satu hal yang dilakukan oleh Bank Indonesia ya untuk menjaga bagaimana laju pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menjadi booster. Ya, paling tidak di semester 4 tahun ini menjadi salah satu pergerakan yang dinantikan juga oleh masyarakat. Tapi sejauh ini juga Mangi, data-data apa saja yang mungkin bisa disampaikan begitu yang membuat akhirnya Bank Indonesia memang harus menurunkan suku bunga acuan 7 Days Reverse Repo Rate?
Ya, dan ternyata ini pada Oktober 2020 lalu ya, untuk laju penyaluran kredit ini terkontraksi sebesar 0,47%. Kemudian ternyata menurut data dari Bank Indonesia, untuk dana pihak ketiga yang tersimpan di perbankan ini setiap bulannya selalu menunjukkan adanya peningkatan, di mana pada bulan Juni DPK ini totalnya sudah 6 triliun rupiah. Kemudian bertambah lagi pada bulan Juli sebesar 6,1 triliun rupiah, yang kemudian pada Agustus meningkat lagi menjadi 6,2 triliun, dan akhirnya pada September ini kembali meningkat sebesar 6,4 triliun rupiah, yang artinya memang saat ini masyarakat lebih memilih ya untuk menyimpan uangnya di perbankan dibandingkan membelanjakan uangnya. Dan dari DPK atau dana pihak ketiga yang tersimpan di perbankan ini didominasi oleh giro yang kenaikannya mencapai 22% secara year on year, kemudian ada dari tabungan sebesar kenaikannya ya sebesar 11% secara year on year, dan juga simpanan berjangka sebesar 7% kenaikannya secara year on year. Pras dan juga pemirsa. Iya, itu dia, memang di satu sisi dengan adanya penurunan suku bunga acuan diharapkan banyak juga ini akhirnya masyarakat yang ikut membelanjakan atau mengkonsumsikan dana-dana yang mereka simpan selama ini di perbankan, sehingga bisa menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Tapi sejauh ini juga ini Mangi, dampaknya sudah dirasakan seperti apa sih dengan adanya penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia? Sebenarnya jika kita bicara mengenai dampak apa yang akan dirasakan ya dari penurunan suku bunga acuan ini, tentunya mempunyai dampak terhadap likuiditas bank ya, di mana bisa disinyalir untuk likuiditas bank sendiri ini bisa terganggu karena adanya penurunan suku bunga acuan. Namun di sisi lain ternyata penurunan suku bunga acuan yang saat ini sudah 3,75% ya, ini bisa memberikan dampak yang cukup positif terhadap yield dari surat utang pemerintah atau obligasi, dan juga bisa memberikan dampak yang positif terhadap sektor otomotif dan juga sektor properti, di mana kita tahu di sepanjang 2020 ini karena adanya pandemi COVID-19 ya, sektor properti merupakan salah satu sektor yang tergerus cukup dalam dan penjualannya pun menurun cukup jauh juga, Pras dan juga pemirsa. Ya, memang kalau kita bicara mengenai sektor properti, bahkan sebelum adanya pandemi COVID-19 yang di awal tahun Indonesia terjadi begitu, sektor properti sudah bergerak cukup lagging begitu, dalam artian memang pertumbuhannya tidak semenarik di tahun sebelumnya 2018 atau 2017 begitu, di mana sedang terjadi booming dari sektor properti. Tapi dengan adanya kondisi seperti ini, kerugian apa ini yang mungkin ya Mangi bisa sampaikan juga yang dirasakan nih oleh sektor properti sejauh ini? Ya, jika kita bicara mengenai properti, sebenarnya properti ini kan terbagi atas properti residensial dan juga properti komersil ya, Pras ya. Yeah. Di mana untuk properti komersil sendiri ini contohnya adalah mall atau pusat perbelanjaan, kemudian rumah sakit. Dan untuk properti residensial merupakan properti yang memang fungsinya ini untuk ditempati atau ditinggali ya, seperti apartemen, kemudian landed house. Dan ternyata menurut data dari Bank Indonesia, di sepanjang kuartal ketiga 2020 yang lalu ini terjadi penurunan harga untuk properti yang berjenis landed house atau properti residensial, di mana pertumbuhan harganya ini melambat di setiap kuartalnya. Dan memang ternyata untuk indeks harga properti residensial di kuartal ketiga 2020 lalu ini hanya sekitar 1,19%, dan untuk harga properti ya, indeks harga properti residensial di kuartal ketiga 2019 ini jumlahnya sekitar 1,59%, yang memang artinya ada penurunan harga properti ya, dan ini terjadi di semua tipe rumah, yaitu rumah dengan tipe kecil, lalu tipe sedang atau menengah, dan juga untuk rumah dengan tipe besar. Selain itu, menurut data dari Indonesia Property Watch, untuk penjualan rumah di daerah Jabodebek dan juga Banten di sepanjang 2020 ini terkontraksi sebesar 17%, Pras. Ya, itu dia, kontraksi yang cukup dalam sebenarnya. Tapi dengan adanya penurunan suku bunga acuan, sebenarnya yang ditunggu oleh masyarakat adalah bagaimana perbankan juga mau ikut serta ya menurunkan dari suku bunga kredit yang ditujukan untuk bagaimana ini dari dana-dana pinjaman yang diberikan kepada masyarakat untuk pembelian rumah maupun apartemen. Jadi memang ini juga harus ada salah satu aksi yang dilakukan oleh perbankan untuk segera
segera merealisasikan juga adanya penurunan suku bunga kredit, sehingga masyarakat juga akhirnya bisa mendapatkan suku bunga yang rendah dan mereka berani untuk melakukan pinjaman untuk pembelian rumah. Tapi kalau kita bicara mengenai penjualan landed house ini ya Mangi dan juga pemirsa IDX Channel, di wilayah Jakarta, kemudian ini Jabodetabek dan Banten, dari sisi penjualannya sebenarnya trennya cukup fluktuatif juga ya. Kalau dilihat di sepanjang kuartal pertama tahun ini saja, kita lihat sekitar 1.500-an ini landed house yang sudah terjual. Kemudian di kuartal kedua ada peningkatan sekitar 2.300-an juga rumah landed house yang sudah bisa dijual. Tapi memasuki kuartal ketiga, seiring dengan adanya pandemi yang semakin meluas di Indonesia, memang ada penurunan kembali dari sisi penjualan landed house, sekitar 1.500-an rumah yang berhasil terjual. Sehingga data yang ditunggu berikutnya apakah kuartal 4 juga ada peningkatan dengan beragam stimulus yang diberikan begitu oleh pemerintah untuk mendukung ataupun bagaimana menjaga kinerja sektor properti di Indonesia tidak jatuh terlalu dalam. Salah satunya tadi mungkin Bank Indonesia yang ikut menurunkan suku bunga acuan, tinggal ditunggu bagaimana bank-bank yang lain begitu yang ikut menurunkan atau tidak begitu untuk suku bunga kreditnya, sehingga ini akan menjadi booster tentunya masyarakat untuk berani mengambil dana pinjaman yang disalurkan oleh perbankan BUMN maupun swasta, Mangi dan juga pemirsa IDXN. Iya, dan memang ternyata untuk penjualan perumahan di wilayah Jabodebek dan juga Banten ya, ini bisa dikatakan sebagai benchmark atau patokan bagi penjualan perumahan di wilayah lainnya, di mana jika penjualan perumahan di wilayah Jabodebek dan juga Banten ini mencatatkan hasil yang cukup baik secara tidak langsung ya, atau secara otomatis penjualan perumahan di wilayah-wilayah lainnya ini juga akan mengikuti. Dan jika kita bicara mengenai penurunan penjualan perumahan ya, landed house ataupun apartemen atau properti residensial di tahun ini memang disebabkan oleh beberapa hal ya. Yang pertama tentunya karena adanya pandemi COVID-19, kemudian adanya PSBB, dan juga ternyata bunga KPR dan juga DP ini masih cukup tinggi yang diberikan atau ditawarkan kepada konsumer ya, ini masih cukup tinggi. Dan hal selanjutnya adalah karena ternyata birokrasinya juga masih kurang tertata, dan harga bahan bangunan yang semakin lama ini juga menunjukkan adanya peningkatan dan menjadi sedikit mahal dan menjadi sedikit problem sebenarnya untuk terjadinya penurunan penjualan properti residensial, Pras. Betul Mangi. Tapi kalau kita lihat tadi seperti yang data sudah saya sampaikan, di kuartal kedua memang ada sedikit perbaikan ya dari sisi penjualan landed house dari 1.200 kemudian meningkat sampai dengan 2.300. Mungkin ada yang bisa dicermati tidak apa yang tengah terjadi pada kuartal kedua sehingga penjualan rumah sempat mengalami kenaikan? Ya, memang jika kita cermati lebih jauh lagi dari data yang sudah saya dan Pras sampaikan, memang ternyata di kuartal kedua 2020 lalu untuk penjualan rumah ini agak sedikit meningkat ya, kemudian jatuh lagi, terkontraksi lagi di kuartal ketiga 2020. Dan penyebab mengapa penjualan perumahan di kuartal 2 2020 lalu ini sempat meningkat adalah ternyata supply yang juga sudah mulai membaik, dan pembelian perumahan di kuartal 2 ini ternyata didominasi memang oleh orang-orang yang sedang mencari rumah pertama ya. Terbukti dari data-data yang telah saya dapatkan, ternyata pembelian rumah di kuartal kedua ini didominasi oleh milenial yang usianya sekitar 22 sampai dengan 29 tahun, yang mana memang sedang mencari rumah pertama. Kita tahu juga karena saat ini developer atau pengembang ya juga telah memberikan diskon-diskon harga, yang mana hal tersebut juga dilakukan ya untuk menarik daya beli masyarakat. Ya, berarti memang peran dari perbankannya pun juga menjadi salah satu ujung tombak ya untuk mendukung sektor properti di Indonesia ini bangkit, karena tadi memang adanya pandemi sehingga menahan orang untuk bagaimana mereka membelanjakan dana yang mereka miliki, meskipun tadi rumah utama atau primer yang dijadikan sasaran oleh para, biasanya ini adalah milenial ya, ini keluarga-keluarga baru yang memang membutuhkan rumah pertama begitu Mangi. Tapi kalau kita lihat dengan beragam kita tahu promosi-promosi yang sudah dilakukan perbankan, misalnya saja Bank BCA ya dengan bunga sekitar 5,18% yang ditawarkan untuk 3 tahun pertama, ini tentu menjadi daya tarik. Kemudian kita lihat Bank BRI juga menawarkan bunga yang sama meskipun lebih tinggi ya, sekitar 7,15%. Tapi ini memang di atas rata-rata dari beberapa bank yang menawarkan, mungkin bunganya masih lebih tinggi ya. Jadi
di sisi lain ini adalah satu kompetisi yang mungkin menguntungkan bagi masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang sedang mencari properti untuk rumah pertama ataupun apartemen dengan bunga yang ditawarkan 5,8%-an, kemudian 7,15%, karena beberapa waktu sebelumnya kita tahu masih cukup tinggi dirasakan oleh masyarakat apabila ingin mengambil kredit perumahan ataupun apartemen dengan bunga yang di atas rata-rata 8 sampai dengan 9%, bahkan ada yang double digit begitu, Man. Iya, dan memang ternyata momen penurunan suku bunga acuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini ternyata tidak diikuti ya oleh perbankan di Indonesia untuk kembali juga menurunkan bunga KPR-nya. Ternyata memang masih banyak nih Pras dan juga pemirsa bank-bank yang tidak menurunkan bunga KPR-nya ya. Contohnya seperti BCA, kemudian ada BTN, CIMB dan juga Mandiri, dan masih bank-bank yang lainnya juga masih belum menurunkan bunga KPR-nya. Dan contohnya untuk Bank BTN sendiri, kenapa tidak agak sulit menurunkan bunga KPR-nya, karena 60% kredit KPR yang diberikan oleh BTN ini ditujukan bagi KPR bersubsidi. Jadi memang untuk kembali menurunkan KPR yang non subsidinya ini agak berat, di mana saat ini untuk bunga floating yang diberikan perbankan ya ini beragam, memang mulai dari 11% sampai dengan 14%, dan ternyata jumlah tersebut ini masih cukup tinggi yang akhirnya perbankan sendiri memilih dibandingkan menurunkan bunga KPR-nya, akhirnya melakukan promo-promo seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pras ya, mulai dari Bank BCA yang memberikan promo bunga tetapnya sekian persen dalam jangka waktu beberapa tahun. Dan memang untuk menurunkan bunga KPR ini kan berhubungan dengan likuiditas banknya juga ya Pras dan juga Betul, pemirsa, dan memang jika bank tersebut menurunkan bunga KPR-nya ini juga harus dipertimbangkan karena masih ada biaya-biaya lainnya yang harus dikeluarkan oleh perbankan tersebut. Jadi memang bisa dikatakan agak sulit sebenarnya Pras bagi perbankan untuk menurunkan bunga KPR tersebut. Iya. Memang itu menjadi salah satu yang menjadi pertimbangan, sehingga ada beberapa perbankan yang enggan juga menurunkan suku bunga kreditnya ataupun untuk KPR. Karena tadi meskipun Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga acuannya, tapi dengan berbagai tadi biaya-biaya yang harus mereka tanggung, kemudian bagaimana dengan likuiditas banknya, apakah itu bank buku 1, buku 2, itu menjadi salah satu pertimbangan tentunya. Tinggal ditunggu bagaimana peran pemerintah. Nah, ini bagaimana menurut Mangi berdasarkan riset yang sudah dilakukan, kira-kira pemerintah harus melakukan apa lagi nih untuk mendukung sektor properti bisa bangkit? Ya, sebenarnya langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya adalah dengan melakukan penegasan ya kepada perbankan di Indonesia, terutama mungkin bisa dimulai dulu nih dari Bank BUMN untuk menurunkan bunga KPR-nya, karena ternyata dari penurunan bunga KPR ini merupakan momen yang cukup baik ya untuk kembali mendongkrak industri atau sektor properti di Indonesia ya, karena jika kita lihat atau kita cermati lebih jauh untuk sektor properti ini mempunyai multiplier effect Pras dan juga pemirsa, di mana ini bisa berpengaruh baik juga ya terhadap para pengembangnya, kemudian terhadap toko-toko bahan bangunan misalnya, dan juga terhadap buruh, yang mana artinya jika sektor properti ini bergerak ya memberikan efek yang cukup baik ya bagi beberapa pihak ya, dan memang artinya bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak juga Pras dan juga pemirsa. Ya, sekarang tidak hanya industri properti saja ataupun sektor properti, tapi ada industri-industri lainnya juga diuntungkan seperti industri dasar, semen, kemudian juga bagaimana dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya dan juga tenaga kerja yang akan diciptakan apabila sektor properti ini bisa bangkit. Kita tunggu saja bagaimana action dari pemerintah berikutnya. Mangi, terima kasih banyak atas laporan dan data yang sudah disampaikan. Semoga ini juga bermanfaat tentunya untuk pemirsa ID Actional. Terima kasih. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena di segmen berikutnya kita akan membahas bagaimana dengan beberapa emiten properti ini terkait dengan kondisi seperti saat ini usai jeda yang satu ini.